Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Mayan. Saya dari kelas 237F dan bernomor NIM 230514102006. Di video UAS ini saya akan membahas tentang tokoh filsafat. Tokoh filsafat yang saya ambil ialah dari Perancis yang bernama Paul Ricoeur. Paul Ricoeur ini hidup pada tahun 1913 sampai tahun 2005. Ia adalah salah satu filsuf terkemuka abad ke-20 yang dikenal atas kontribusinya yang luas dalam fenomenologi, hermeneutika, narratologi, dan etika. Karyanya dikenal dengan kompleksitasnya, menggabungkan tradisi filsafat kontinental dan analitik, dan berfokus pada bagaimana kita memahami teks diri dan dunia. Saya akan membahas teorinya yang terkemuka, itu tentang teori hermeneutika dan teori interpretasi. Hermeneutika Ricoeur berangkat dari tradisi yang dikembangkan oleh Wilhelm Dilthey dan Martin Heidegger. Namun dia memperluasnya lebih jauh dalam karyanya The Couple of Interpretation tahun 1669. Paul Ricoeur mengeksplorasi bagaimana teks dan tindakan manusia memerlukan interpretasi mendalam. Dia menekankan bahwa setiap teks memiliki surplus of meaning, yakni makna yang melampaui apa yang bisa ditangkap oleh berbaca tunggal. Paul Ricoeur berpendapat bahwa proses interpretasi tidak pernah berakhir karena makna selalu dapat direvisi dan diperdalam. Paul Ricoeur juga terkenal dengan konsep lingkaran hermeneutik, di mana pemahaman bagian dari teks tergantung pada keseluruhan dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa interpretasi selalu merupakan proses yang dinamis dan saling terkait. Paul Ricoeur juga mengembangkan teori fenomenologi atau kesadaran dan kehendak. Dalam tradisi fenomenologi yang dipelopori oleh Hermann Husserl dan dikembangkan oleh Heidegger, Paul Ricoeur memberikan kontribusi penting melalui karyanya, yaitu Freedom and Nature, The Voluntary and the Involuntary tahun 1950. Di sini, Ricoeur mengeksplorasi hubungan antara kebebasan dan determinisme, serta bagaimana kesadaran manusia mengalami kehendak dan batas-batasnya. Paul Ricoeur menekankan bahwa pengalaman manusia selalu menimbulkan unsur kebebasan dan keterbatasan. Kehendak bebas kita selalu dihadapkan pada kondisi-kondisi alamiah dan sosial yang membatasi tindakan kita. Dengan demikian, memahami diri berarti juga memahami keterbatasan dan kemungkinan yang ada. Lalu Paul Ricoeur berkontribusi dalam teori narasi dan identitas. Konsep Paul Ricoeur tentang narasi dan identitas menjadi salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam filsafat kontemporer. Dalam teoriologinya, Time and Narrative tahun 1983 sampai 1985, Paul Ricoeur mengembangkan teori bahwa manusia memahami dan memberi makna pada hidup mereka melalui narasi. Narasi tidak hanya membantu kita mengatur pengalaman kita dalam waktu, tetapi juga membentuk identitas kita. Paul Ricoeur membedakan antara dua aspek identitas, identitas yang tetap, dan ipse, identitas sebagai diri yang berubah. Melalui narasi, kita menjembatani antara kontinuitas dan perubahan dalam identitas kita. Dengan kata lain, identitas kita adalah hasil dari cerita-cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri, yang memungkinkan kita untuk memahami masa lalu, menghadapi masa kini, dan mengantisipasi masa depan. Paul Ricoeur juga berkontribusi dalam hal etika dan politik. Dalam karyanya Oneself as Another tahun 1990, Ricoeur mengembangkan etika yang berakar pada hermeneutika dan narasi. Dia menekankan pentingnya hubungan antar manusia dan pengakuan terhadap orang lain sebagai subjek moral. Etika Paul Ricoeur menekankan tanggung jawab, keadilan, dan kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Di bidang politik ini, Paul Ricoeur juga berkontribusi melalui analisisnya tentang keadilan dan memori kolektif. Dia percaya bahwa pemahaman naratif tentang sejarah dan ingatan kolektif adalah kunci untuk membangun keadilan dalam masyarakat. Ricoeur menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pengakuan atas penderitaan masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih adil.
Jadi kesimpulannya, Paul Ricoeur ini ialah seorang filsuf yang karyanya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita memahami teks, diri, dan masyarakat. Hanya dengan menggabungkan hermeneutika, fenomenologi, dan narratologi, Ricoeur menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang dunia selalu bersifat interpretatif dan naratif. Etika dan politiknya menekankan pentingnya pengakuan terhadap orang lain dan memori kolektif dalam membangun masyarakat yang adil dan manusiawi. Karya Paul Ricoeur tetap relevan dan berpengaruh dalam diskusi filsafat kontemporer, menunjukkan kekuatan dan fleksibilitas pendekatan hermeneutik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan manusia. Jadi itu saja hal yang bisa saya jelaskan dan analisis dari tokoh filsafat yang saya ambil, yaitu Paul Ricoeur. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.